Artinya ketika Tuhan menyebut dia anak atau hamba, tidak bisa seorang hamba itu menjadi Tuhan. Ya, salam sejahtera teman-teman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya dalam kajian Suara Kebenaran untuk melanjutkan part yang pertama yang sudah saya post ya sebelum ini. Masih membahas tentang 5 senjata yang digunakan oleh mualaf ini ya. Nah, sekarang bagian yang kedua yang akan saya jelaskan. Tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari dia tentang senjata ini. Kemudian yang kedua adalah ketika Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis itu keluarlah burung menyerupai burung merpati dan Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu kata Allah. Nah, ketika kata inilah anakku ini, tentunya kalau dia anak tidak mungkin bapak. Saya berikan contoh, logika sederhana. Ketika disebut dia presiden atau Soeharto misalnya, Tommy itu tidak bisa disebut presiden. Dia tetap disebut anak. Yang artinya ketika Tuhan menyebut dia anak atau hamba, tidak bisa seorang hamba itu menjadi Tuhan atau seorang anak itu menjadi Tuhan. Aduh, bagian yang kedua ini dia membahas tentang ketika Yesus dibaptis ya. Nanti saya tunjukkan kepada kita teman-teman ketika Yesus dibaptis. Dia mengatakan begini, waktu Yesus dibaptis ada burung merpati yang turun dari langit. Kemudian ada suara juga yang terdengar dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, dia anak bukan Tuhan. Lalu dia analogikan dengan Presiden Soeharto, lalu anaknya Tommy. Presiden Soeharto yang Presiden Soehartonya. Tommy tidak mungkin presiden gitu ya. Walaupun kita suka bilang, oh dia bapaknya presiden, itu anak presiden. Sama. Itu bapaknya presiden, itu siapa? Itu anak presiden loh itu. Ya kan, itu Allah, itu siapa? Anak Allah, berarti Allah itu. Jadi gini teman-teman, ini kan yang dia pakai itu adalah dalil Tritunggal. Kita harus sedikit membahas tentang Tritunggal, konsep dari Tritunggal. Predikat anak dalam konsep Tritunggal itu tidak bisa memisahkan daripada Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Anak itu tidak bisa terpisah dari Bapa. Predikat anak, keberadaan dia, eksistensi dia, kehadiran dia di muka bumi sebagai anak, itu tidak dapat dipisahkan daripada Bapa. Ada yang menarik yang dia sampaikan tadi. Dia sampaikan kepada pendeta katanya, tidak bisa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak bisa itu katanya. Itu tidak bisa lagi diperdebatkan. Itu mungkin menurut dia itu adalah ayat yang salah ya. Nah, karena dia sudah menyinggung itu, mari kita bahas ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 dulu dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti satu dong. Satu pribadi yang sama. Satu hakikat yang sama walaupun berbeda pribadi. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi keberadaan anak itu tidak bisa terpisah dari Bapa. Tidak sama dengan saya sebagai Bapa, lalu saya punya anak, terpisah. Bukan begitu konsepnya ketritunggalan Tuhan. Anak dan Bapa itu tidak bisa dapat dipisahkan karena mereka dalam satu kesatuan hakikat Allah. Walaupun dalam konteks pribadi yang berbeda, tapi dalam satu kesatuan, dalam satu hakikat, mereka satu pribadi yang sama, menyatu di dalam keilahian Allah. Sehingga ketika Matius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak berarti dia terpisah dari Bapa dalam konteks keilahian Allah. Secara pribadi terpisah,
Tapi dalam konteks keilahian, mereka satu di dalam satu kesatuan. Dia bilang tidak bisa, tidak ada katanya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam, tidak ada itu. Jadi dia mencoba ingin menghapus bagian ayat ini. Dihilangkan sama dia, tidak boleh ada pakai ini. Karena memang sama dengan Kainama. Dia kalau berdebat atau diskusi tentang Alkitab, begitu menyinggung tentang firman Tuhan atau tentang Yesus, dia bilang asal jangan pakai Alkitab. Lah, kalau begitu kita pakai apa? Kalau ayat ini tidak boleh ada, jangan, tidak ada Bapa di dalam aku dan tidak ada. Kalau ini tidak ada, tidak dipakai. Lah, terus gimana? Sementara ini firman Tuhan yang diturunkan untuk dibaca oleh kita dan dipahami. Nah, gitu kan? Tapi ya itu, kaum itu, ini dan itu, ya itulah. Mereka selalu berusaha untuk memaksakan kehendak. Pokoknya tidak boleh menjadi Tuhan. Nah, bagian kedua ini yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan membuka pengertian dan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan lagi pada part berikutnya. Kita jumpa kembali pada video selanjutnya. God bless you.